pemirsa, Lintas Banua Sepekan kembali ke hadapan Anda. Hampir belasan tahun warga Jalan Simpang Pengambangan, Kelurahan Pengambangan, Banjarmasin Timur merasakan jalan titian yang kondisinya memprihatinkan akibat rumbih atau amblas. Untuk itu Ketua RT 10 Jumaat menyatakan jalan yang belum tersentuh perbaikan, meminta agar Pemko bisa memperbaikinya mengingat masih ada sekitar 150 meter jalan yang kondisinya masih rendah. Selain sering terendam saat air pasang, sebagian jalan titian kini kondisinya sudah amblas lantaran abrasi, terlebih saat banjir melanda kawasan tersebut terendam hingga pinggang orang dewasa. Setidaknya ada 3 rukun tetangga yang sudah sangat lama merasakan jalan sepanjang kurang lebih 300 meter ini, yakni di RT 9, RT 10, dan RT 28. Di lokasi jalan titian yang rumbih atau amblas itu, sempat membuat mantan Gubernur Kalsel Sahbiri Nur melakukan perbaikan atau membangunkan titian dari RT 9 sampai RT 10 yang dikerjakan secara swadaya masyarakat. Ternyata sampai saat ini masih ada separuh jalan yang belum diperbaiki, seperti di RT 28 yang belum tersentuh pemerintah kota Banjarmasin. Ketua RT 10 Jumaat menyatakan separuh jalan yang belum tersentuh perbaikan, meminta kepada Pemko Banjarmasin segera memperbaikinya, mengingat masih ada sekitar 150 meter jalan yang kondisinya masih rendah. Bisa karena tanahnya longsor kan, tak tahan tak. Jadi kan ini sudah dianukan paman bikin titian sementara Kak Presiden kan. Lawas sudah toh? Lawas sudah berapa? 2 tahunan parah. Kerandam nang kene nang kalau di jalan ini. Wah, kada kau dilewati. Kada kau dilewati lalu ada banjir malam tuh. Sebenarnya rencananya ada apa malam tuh 2021 jauh. 2021. Dia tagad digawe aja. Ya kamu ndak mudah-mudahan kan lakas gawe kan oleh Pemko kan. Setelah diusulkan warga setempat, Pemko Banjarmasin berjanji tahun 2021 ini akan memperbaikinya. Itulah yang selalu diharapkan warga dari ketiga RT tersebut. Tim Liputan Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, peternak madu kelulut asal desa Jambu Hulu, Kecamatan Padang Batung, Hulu Sungai Selatan, ternyata mampu bertahan melakukan usahanya di tengah situasi pandemi COVID-19 sekarang ini pemirsa. Di samping itu pula, selama masa pandemi COVID-19, ada beberapa kegiatan di masyarakat Hulu Sungai Selatan yang sedang naik daun. 2 diantaranya usaha budidaya tanaman hias dan menjual ikan hias. Siapa sangka media sosial bernama Facebook mampu mengantarkan Hairani, pria asal desa Jambu Hulu, Kecamatan Padang Batung, Hulu Sungai Selatan, menjadi peternak madu kelulut yang sukses. Cerita ini bermula pada pertengahan tahun 2017 ketika diminta mengirimkan beberapa sarang lebah kelulut ke salah seorang temannya di Banjarbaru. Setelah beberapa kali melakukan pengiriman, tahun 2018 dirinya mulai tertarik untuk mencoba memelihara dan menernakkan lebah tersebut. Padahal Hairani sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang cara budidaya lebah kelulut ini. Namun setelah belajar dari internet, akhirnya dicobalah untuk mengembangkan usaha ini. Sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Hairani hanya mengandalkan penghasilan dari upah sebagai tukang bangunan. Karena itu untuk menambah penghasilan lain, Hairani mencoba beternak lebah madu kelulut. Disediakanlah topeng atau medium untuk lebah tersebut bersarang. Sarang lebah kelulut ini didapatkan dari temannya di Loksado dan Malilingin, serta warga sekitar tempat tinggalnya.
Sekarang Hairani memiliki 200 topeng, ditempatkan di berbagai daerah, yakni di Gambut 50 topeng, Sungai Raya 50 topeng, sisanya diternakan di rumahnya sendiri dan di tempat orang tuanya. Masa panen lebah kelulut biasanya pada musim kemarau, antara bulan Oktober hingga Desember, tapi bisa juga dipanen ketika berumur 2 bulan, tergantung cuaca dan bunga yang ada di sekitar sarang lebah tersebut. Dalam satu hari panen, bisa menghasilkan sekitar 10 liter madu kelulut untuk 20 topeng. Tapi untuk keseluruhannya bisa terkumpul hingga 2 kg madu kelulut. Sekarang harga eceran dijual Rp50.000 untuk 100 ml, Rp100.000 untuk 250 ml, dan Rp250.000 untuk 500 ml. Beberapa kali mengirim kita, pas satu kali ada datang kita, ada yang bagus kita kita nake topeng lah, kita mau ngarenya topeng kotak pas bagus. Nah itu jadi kita mulai tertarik gitu, itu mulainya kita. Saat ini berapa jumlahnya kira-kira sudah? Kalau jumlahnya sekitar 200-an lah, kurang lebih ya. Ini di sekitar halaman sini aja atau ada di mana? Ada di dekat rumahnya, ada di Banjar ada kan, di Gambut ada juga di sana kan. Di Wadah Abah ada juga, di Sungai Raya ada juga. Dipisah-pisah. Ini. Tujuannya untuk apa Pak? Supaya dipisah-pisah. Dipisah-pisahnya kalau makannya kayak itu Pak, supaya jangan berebut. Nah kayak itu. Kalau kondelnya kita ya hilang-hilang aja itu Pak, yang kabur itu Pak. Ini. Kalau kaburnya kan ada banyak juga Bang hitungannya. Jadi Berapa hasilnya? hasilnya 10 literan kalau sekali panen kita. Kalau kita seharian Pak. Ini kalau setengah harian ya 5 liter lah. Nah untuk harga pemasaran sekarang ini kalau seliternya berapa Pak? Kalau harga per liter kita 250. Itu partai malah. Partainya Pak. Dan bagi para konsumen mungkin yang Hanaman lokal Sorong sudah ada di kemas lah Pak. Ini sudah ada yang kemasan. Nah, ya. Nggih. Ini ada kemasan berapa mili? Ini 100 mili, ini 200, Ya. ini 500 mili. Madu kelulut yang dikelolanya bersama keluarga kini bahkan telah merambah ke berbagai daerah seperti Banjarbaru dan Kapuas. Abdiansah Kandangan untuk Banjar TV. Penjual tanaman hias dan bibit ikan Arif Budiman, warga Amawang Kiri Kandangan, Hulu Sungai Selatan, meraup omset jutaan rupiah per minggu dari hasil jualan berbagai jenis tanaman hias dan bibit ikan miliknya. Bisnis tanaman hias memang sedang naik daun karena masyarakat juga sedang tren memelihara tanaman. Bersamaan dengan itu terjadi pula peningkatan bisnis ikan hias. Berawal dari sebuah hobi sejak kecil, ketika sekolah dasar, Arif sudah membudidayakan bibit ikan ini yang dimulainya sejak 5 tahun lalu. Beberapa komoditas ikan hias yang mengalami peningkatan pengiriman antara lain ikan cupang, gupi, lovan, citlit, dan diskus. Kiriman ikan hiasnya sampai ke Pulau Jawa dan provinsi tetangga, serta untuk Kalimantan Selatan sendiri. Kini usaha itu menjadi prioritas baginya. Tidak saja menjual tanaman hias, melainkan juga menyediakan media tanam, pot, dan bibit tanaman buah-buahan. Tapi kalau sekarang mungkin baru jalan 5 tahunan lah. Kalau yang lain bisa tanaman hias juga hampir sama, udah dari saya belum lahir orang tua udah menjalankan budidaya tanaman ini.
jadi berlanjut sampai sekarang. Kalau ikan hias dulunya awalnya memang beli dari luar daerah, kita kembangkan sendiri kan, lama-kelamaan makin berkembang, ada hasil silangan sendiri. Dan juga untuk saat ini kan kami mendirikan komunitas pakandangan, mungkin sempat bagian kan disupport dari kawan-kawan komunitas selain media online. Dan kami karena ada komunitas GAP di kandangan lebih mempermudah lah untuk pemasarannya. Untuk hasilnya ya lumayan lah, kalau bisa dikatakan mingguan juga bisa, dalam bulanan juga bisa, tahunan juga bisa. Kalau dalam per minggu itu ya lumayan lah mas, lumayan lah, mungkin kalau dari segi pegawai itu ya hampir mendekati eselon 3. Para pembeli tanaman hias ini ada yang datang langsung ke lapak miliknya, namun ada pula yang memesan secara online. Disebutkannya jenis tanaman hias yang paling banyak dipesan adalah jenis kaladium dan anggrek. Sementara untuk harga jual bunga, Arif menjual dengan harga yang bervariasi mulai dari 10.000 hingga jutaan rupiah. Harga tergantung ukuran dan jenis bunga. Dalam kondisi ramai pembeli, biasanya bisa meraup omset hingga 2 juta rupiah per hari. Ardiansyah Kandangan untuk Banjar TV. Ya pemirsa, Kalimantan sejak lama tentunya sudah dikenal dengan sebagai pulau penghasil kayu yang bermutu tinggi dengan kuantitas besar. Tak heran jika banyak tradisi budaya masyarakat yang tumbuh dan berkembang dari sebatang kayu. Salah satunya pemirsa pengrajin ukiran kayu asal warga Tumpahan, Desa Batu Bini, Kecamatan Padang Batung, Hulu Sungai Selatan. Mebel dan ukiran kayu memiliki sejarah panjang di Kandangan. Kemampuan bertukang dan mengukir diturunkan ke setiap generasi. Kebiasaan ini pun seakan terasah dan berkembang mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju. Seni ukir yang satu ini bisa dikatakan cukup unik. Hal itu disebabkan bahan yang dipakai berasal dari limbah kayu yang sudah tidak terpakai lagi. Bukan berarti bahannya tidak ada nilai jualnya, justru bisa jadi barang bernilai seni tinggi dengan harga murah dan banyak dicari orang. Sebut saja Dani, salah seorang pengrajin seni kayu ukir asal warga Tumpahan, Desa Batu Bini, Kecamatan Padang Batung, Hulu Sungai Selatan. Berawal sekitar tahun 2017 ketika bersilaturahim ke rumah saudaranya, seorang pengusaha mebel di Desa Batu Bini, melihat cukup banyak bahan limbah kayu yang tidak terpakai dari sisa membuat meja, kursi, lemari, kusen, pintu, dan lainnya. Berikut muncullah ide kreatif ingin memanfaatkan bahan sisa tersebut supaya bernilai ekonomi tinggi. Dari bahan itulah dibuat kerajinan papan nama, gantungan kunci, kaligrafi, dan lain-lain. Proses pembuatan satu papan nama paling lama sekitar 2 jam. Tapi bila pesanan cukup banyak, Dadi pun meminta bantuan 2 pekerja lainnya. Harga satu papan nama dipatok antara 50.000 sampai 75.000, tergantung ukuran serta jenis model yang dipesan konsumen. Yang pertama kita minatnya memang seni. Kita memanfaatkan apa yang ada di mebel, kemudian teman kita yang di sebelah ini memang basicnya khas, cuma khususnya ke kayu. Kebetulan juga ada dari Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mengkoordinir kami untuk diberikan pelatihan. Tergantung barang yang dibuat. Kalau misalnya ini kita buat ya sekitar 2 jam atau 3 jam selesai. Tergantung cuaca, untuk finishingnya tergantung cuaca. Kalau untuk pekerjaan 2-3 jam selesai. Sementara dikerjakan dengan sendirinya, dibantu dengan teman kita ya untuk pemesanan yang banyak. Tapi kalau pemesanannya tidak begitu banyak, kita sendiri yang mengerjakan. Tapi kalau banyak, itu minta bantuan dengan teman-teman. Sementara itu seorang pengrajin ukiran kayu lainnya, Ali Nazamuddin, menjelaskan mampu membuat ukiran kayu untuk satu buah gantungan kunci hanya perlu waktu 1 jam. Sedangkan untuk membuat satu buah kaligrafi dari ukiran kayu memerlukan waktu hampir 4 jam. Ini karena tingkat kesulitannya tinggi dibanding pekerjaan lainnya. Kunci sama dengan
Tadi pembuatan dengan scroll saw, mesin. Iya. Dari tempurung atau dari kayu sendiri tadi. Kunci itu tempurung dari kelapa tadi. Oh iya. Biasanya sekitar 1 jam pembuatan. Iya. Baru saja dibuat. Kalau yang banyak itu modal dari seperti trompa. Harga satu gantungan kunci dipatok Rp10.000, sementara kaligrafi dihargai antara Rp30.000 sampai Rp100.000, tergantung ukuran dan model huruf yang diinginkan. Untuk pemasarannya selama ini hanya lewat media sosial. Pemesannya pun ada dari Banjarmasin, Barabai, dan Kandangan. Abdiansyah Kandangan untuk Banjar TV. Ya pemirsa, tak terasa waktu jualan yang menghantarkan kita hingga ke penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan semoga yang berita kami sajikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Ya pemirsa, stay happy, stay healthy, tetap selalu jaga kesehatan, menjaga jarak, memakai masker dan sering mencuci tangan. Akhir kata, saya Lianti Rizni serta tim redaksi undur diri dari hadapan Anda. Nantikan rangkaian berita terpilih lainnya minggu depan hanya di Banjar TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.